kalau pressure dropnya terlalu tinggi juga tuh pompa yang digunainnya mau pompa segede apa gitu tuh. Iya. Saya dimulai dari tugas ini dulu kali ya, tugas yang pertama dulu kali ya. Tugas yang Record kedua. nggak, Pan? Kenapa? Fania nge-record nggak? Oke. Takut mau nonton ulang. Tugas yang C habis ini. Sebenarnya buat yang pertama ini overall ini gak sih, aman gak sih mereka tuh yang udah ya. Jadi yang pertama kalau yang data ini udah ada ya di di soal itu udah ada semuanya. Nah terus sebenarnya yang paling diperhatiin tuh yang pertama satuan ini penting karena nanti di ke bawahnya itu nanti bakal bingung gitu tuh, kenapa ini nilainya segede ini gitu, ternyata belum dikonversi gitu kan. Nah, jadi penting lah gitu satuan ini, kayak dari liter itu dikonversi jadi meter kubik segala macam lah gitu. Nah itu buat CSTR data-datanya udah ada ya. Nah selanjutnya itu masuk ke pemodelan. Jadi sebelum kita masuk persamaannya gitu ke pemodelan dulu, sebenarnya ini reaksinya kan order 1 ya, jadi cenderung yang reaksi yang bukan gimana gitu, jadi langsung bisa diturunin gitu kan ya, pakai rumus biasa CA sama dengan CA0 1 min X, jadi RA-nya jadi kayak gini gitu kan, RA ini. Nah terus persamaan desain ini udah fix, persamaan desain itu yang kayak gini, V sama dengan FA0X per min RA, di buku Vogler juga ada, Levenspiel juga ada, tapi kalau saya pakainya Vogler. Nah terus di sini karena diketahui FA0 itu kan laju alir ya, laju alir volumetrik. Nah kita diketahui itu liter, si CA0 ini kan liter per second, di sini CA0 2 mol per liter, terus dikali ini liter per second, jadi kan liter-liter dicoret gitu kan, di mol per second FA0 nya gitu, laju alir lah pokoknya. Rumusnya FA0 CA0. Nah terus ini disubstitusi ke rumus yang ini, RA udah dapat, FA0 udah dapat, substitusi dapatlah kayak gini gitu. V sama dengan P0X per K dibagi 1 min X. Nah baru selanjutnya menghitung persamaan Arrhenius. Nah karena kita order 1, berarti satuannya tuh udah pasti S 1 per S gitu, atau S pangkat min 1 lah, seper S sorry ya, seper S gitu satuannya karena dia order 1. Nah didapatlah K-nya itu 0,02. Ini sebenarnya kecil banget, itu masuk akal karena dia pakai CSTR. CSTR itu butuh volume yang gede gitu. Jadi kalau semakin gede K-nya, semakin kecil volumenya. Tapi kalau semakin kecil K-nya, semakin gede volumenya gitu. Nah ini terbukti kan, dia sampai 1.500 liter gitu. Ya ini kalau air gitu. Ya ini kan dia densitasnya air ya, kayak air gitu. Ini kalau air itu muat berarti 1,5 ton gitu dalam satu reaktor ini. Itu kan gede banget gitu, padahal K-nya kecil gitu. Jadi ya tadi gitu, hubungan K dengan volume itu bisa dijelasin ya, kalau K-nya semakin kecil semakin gede volumenya. Nah karena apa? Karena kan K itu kan sama aja kayak seberapa cepat reaksi itu terjadi kan. Nah kalau misalkan semakin kecil berarti otomatis semakin lama gitu reaksi itu buat berlangsung gitu. Kalau semakin lama reaksi itu berlangsung, otomatis ya waktu tinggalnya butuh semakin lama juga. Nah kalau waktu tinggal semakin lama gitu ya berarti butuh volume yang lebih gede gitu. Jadi kalau reaktornya kecil itu pasti nampung reaktannya kecil juga gitu. Kalau prinsip Lekatelier aja sih gitu. Kalau misalkan dia dari konsentrasi reaktannya kecil, berarti kan dia titik keseimbangannya cenderung di tengah-tengah gitu, atau malah ke reaktan gitu. Jadi buat ngedorong reaktan jadi produk tuh lebih susah gitu. Makanya volumenya aja yang digedein gitu. Gitu. Nah selanjutnya kebutuhan pendingin. Nah di sini buat kebutuhan pendingin itu Kigen itu
dari Ki generasi, artinya Ki yang dihasilkan oleh si reaksi, ya menghitung laju panas yang dihasilkan reaksi, Ki gen. Rumusnya udah disediain di soal, GT generasi pada temperatur tertentu sama dengan delta HR FA0X gitu. Nah, di sini kan ada min delta HR. Berarti ditulis di rumusnya itu cara ngitungnya ya min, ini mana cara ngitung GT. Nah, ini. Jadi ada min gitu, min delta HR-nya berapa di sini? Nilainya dimasukin. Nah, ini min ini dimasukin dikali sama FA0X kan. FA0X ini udah kita ketemu gitu. Kayak gitu. Nah, didapatlah Ki generasinya itu sekitar 3,2 megawatt. 3,2 megawatt itu panas yang dihasilkan reaksi. Intinya gini, kalau panas itu dihasilkan reaksi, berarti kita bisa tahu gitu, oh berarti kita harus ngilangin panas ini gitu tuh. Intinya gitu sih. Nah, karena kita udah tahu panas reaksi segini 3,2 gitu tuh. Baru kita bisa menghitung kira-kira laju panas yang bisa dihilangkan oleh jaket pendingin itu berapa gitu. Nah, karena di soal itu udah diketahui T operasinya itu berapa gitu, sehingga kita bisa ngitung nih Ki removalnya. Ibaratnya gini, panas yang dihasilkan itu 3,2 gitu. Terus reaksinya juga butuh panas gitu. Oh, jadi kita nggak perlu ngilangin 3,2 itu kan. Jadi kita cuma perlu ngilangin ngilangin seberapa panas yang lebih aja gitu. Misalkan panas satu itu sebenarnya udah cukup sampai ngebuat reaksi itu di 350 gitu. Sedangkan dihasilkan reaksinya aja panasnya 3,2. Oh, berarti lebihannya 2,2-nya itu kita buang gitu tuh. Nah, buangnya pakai apa? Pakai pendingin gitu. Makanya di Ki removal itu dia memperhitungkan yang namanya tuh T operasi gitu. Dan juga TC-nya, target pendinginannya tuh sampai mana gitu tuh. Itu diperhitungkan. Sedangkan kalau di generasi itu dia nggak diperhitungkan ya, karena tadi dia cuman ya udah mengetahui reaksi ini sebenarnya bisa menghasilkan panas sampai berapa gitu. Nah, makanya di sini kita libatin yang namanya panas sensibel. Kenapa? Karena tidak ada tadi perubahan fasa gitu ya, itu prinsip normal lah gitu kan. Tidak ada perubahan fasa yang terjadi, makanya dihitung cuman panas sensibel. Nah, kalau ada perubahan fasa berarti ada dua panas kan yang terlibat, sensibel dan juga laten. Nah, kalau di sini sensibel doang. Nah, jadi Ki removal sama dengan Ki generasi min Ki sensibel tadi. Nah, sebenarnya ini rumus aslinya kan Ki laten itu Ki generasi ditambah Ki removal gitu kan. Min kan Ki removal harusnya min. Jadi pindah ke sini jadi Ki removal sama dengan Ki gen min Ki gitu. Nah, terus dihasilkan 1,1 megawatt. Nah, berarti dari panas reaksi yang ini kita cuma ngedinginin tuh yang harus didinginin tuh yang harus dihilangin 1,1 aja gitu. Nah, sisanya itu buat ya manasin reaksi supaya reaksi terjadi gitu. Karena kan tadi T operasinya tuh kita butuh sampai 350 derajat Celcius gitu. Nah, terus selanjutnya 350K. Ya 350K. Nah, terus selanjutnya menghitung laju panas yang harus dihilangkan oleh jaket menghitung luas permukaan. Tadi kan Ki removal udah nih dapat segini. Nah, sekarang kita harus tahu dong gitu. Kira-kira luas permukaan yang dibutuhin sama si jaketnya tuh buat menghasilkan panas segini gitu dengan merata itu berapa gitu. Ibaratnya kalau yang di atas ini kita rancang reaktornya sekitar 1,5 meter kubik ini, yang di bawah ini kita rancang pendinginnya gitu, jaketnya gitu yang ngelapisin si reaktor CSTR-nya gitu. Nah, ini ternyata luas A-nya itu yang dibutuhkan sekitar 44 meter kuadrat gitu. Atau meter persegi lah gitu. Nah, berarti dapat lo tuh pendinginnya udah ada segimana sama volumenya udah ada gitu. Jadi kita udah tahu lah gitu dimensi awalnya lah. Nah, baru setelah kita kebentuk nih, udah didesain nih gitu CSTR-nya, kita analisis sebenarnya CSTR ini stabil atau enggak sih gitu. Nah, parameter apa yang kita pakai stabil atau enggaknya itu, parameternya itu yang paling pertama adalah GT ini harus sama dengan RT. Ibaratnya gini, kalau misalkan si GT ini generasi panas yang dihasilkan oleh reaksi itu pasti harus removal gitu, sama dengan panas yang di remove-nya gitu. Ibaratnya kalau misalkan nggak sama, reaksinya bakal cenderung aneh gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan dia sama, berarti dia suhunya tetap kan di 350 aja gitu. Tapi kalau misalkan dia lebih gede yang GT,
dia suhunya bakal naik terus nih. Pertama 300 gitu. Bisa aja nanti dia naik lagi sampai reaktornya meledak gitu, sampai suhunya tinggi banget karena removalnya 0 gitu di sini. Nah, sama aja kayak removalnya yang paling gede gitu. Removalnya gede banget tapi generasinya sedikit. Ya berarti dia suhunya bakal turun terus sampai akhirnya reaksinya mati gitu. Reaksinya bakal nggak jalan lagi gitu karena suhunya terlalu dingin gitu. Gitu. Nah, jadi kita lihat kira-kira yang paling stabil itu yang mana? Oh, ternyata GT sama dengan RT yang berlaku tuh cuma di sini aja gitu, di 350. Oh, berarti di soal ditentuin 350 itu udah tepat gitu. Berarti reaktor itu udah stabil lah gitu, sesuai dengan yang soal tadi gitu. Nah, terus kalau secara kurva gimana cara tahunya kita si GT dan RT ini stabil? Kita cari titik potongnya gitu. Jadi kalau misalkan di sini kan ada nilai yang sama nih gitu. Pasti kalau misalkan kita gabungin dua kurva ini, pasti ada titik potongnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan GT per T ini digabung sama RT per T ini juga nih ada titik potongnya gitu. Kalau misalkan kayak gini ya berarti dari slope-nya lah gitu. Slope yang melandai ini nih, itu intinya dia stabil nih yang melandai, yang mulai melandai. Oh, ini titik stabilnya gitu di tengah-tengah inilah gitu. Berarti di sekitar sini gitu. Sebelum dia mulai naik gitu. Berarti sekitar sini stabil nih dia, cenderung stabil gitu. Jadi analisisnya nanti kayak gitu. Kalau lebih gampang ya lewat tabel aja gitu. Datanya kan udah kelihatan. Terus selanjutnya stabilnya itu ternyata didapat X-nya itu 0,8 dan K-nya itu 0,02 sekian gitu kan. Jadi kalau misalkan dia di sini bisa X-nya 0,99 tapi nggak stabil gitu. Nah, kalau nggak stabil ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi cost-nya nanti kita harus bikin, karena ini yang paling gede itu Ki generasi, ya berarti Ki removalnya nanti digedein lagi dengan cara tambahin pendinginnya gitu, atau pakai refrigeran gitu. Yang tadinya cuman pakai cooling water doang, ini pakai refrigeran gitu. Bisa aja kayak gitu. Terus selanjutnya gangguan operasi. Nah, gangguan operasi itu sebenarnya kayak kita pendinginnya itu kan dikontrol nih gitu. Dari yang pertama itu 300 suhu TC-nya, jadi 350 didinginin pakai air yang suhunya 300 gitu tuh. Nah, sekarang si airnya itu ditambah dingin lagi, lebih dingin lagi gitu tuh. TC-nya itu sekitar 280 tadi kan. Jadi kalau misalkan dia lebih dingin, otomatis si reaktor itu bakal turun suhunya. Nah, kalau misalkan suhu reaktor ini bakal turun, reaksinya tadi kan mati kan. Reaksinya nggak bisa jalan lagi tuh karena terlalu dingin gitu. 293 ini kan kayak reaksi suhu ruangan kan. 25 derajat kan 293 ini. Sekitar segitulah 30 derajat segitulah. Ini kan K gitu soalnya. Dikurangi aja 273. Nah, kita analisis nih kira-kira kalau diturunin gitu suhu si pendinginnya bakal bisa berjalan nggak gitu kan. Nah, dianalisis ini pakai tebak, jadi kita masukin rumusnya, udah kayak sama aja kayak yang di atas ya, rumusnya yang kayak gini, dimasukin, dihitung ke sini, nah, terus kita tebak nih, kita udah masukin semua ini, kita tebak aja pokoknya ini berapa ya, 200, 300, bebas lah gitu, ini tebakannya berapa, tapi harus yang mendekati ya, mendekati suhu operasi, misalkan tebak 350 nggak apa-apa gitu. Nah, nanti dari sini kita dihitungnya itu kalau yang di atas itu yang di sini TC-nya ini, removal yang ini, nih removal ini, TC-nya itu dia pakai yang lama yang nilainya 300. Sedangkan kalau yang di sini TC yang dipakai TC baru. Jadi yang ini udah pakai TC baru lagi, udah TC baru nih. Tuh, dia udah pakai TC baru. Tuh. Nah, kalau udah didapat semuanya terus tinggal dibikin aja nih persen error namanya gitu. Jadi kalau misalkan dibikin persen ya kayak gini juga 0 ya, 0% gitu. Atau kalau misalkan mau dibikin kayak gini juga bebas lah. Pokoknya bebas lah. Pokoknya jadi indikator error ini kita gunakan pas goal seek. Misalkan kita taruhlah ini 300 gitu kan. 300. Nah, ini kan masih error nih kan. Si RT sama GT-nya masih belum beda kan. Berarti kita ibaratnya masih belum nemu titik stabilnya dari setelah gangguan ini gitu. Jadi pas dia goyang-goyang kurvanya belum ke steady state lagi gitu tuh. Nah, jadi masih error nih. Ya, jadi kita udah setelah ngitung ini tinggal goal seek aja. Nah, kalau misalkan di goal seek, kalau misalkan dilihat, itu kita nggak bisa masukin dua data kan gitu. Ya, set selnya ini cuma bisa satu gitu. Kita nggak bisa set selnya dua kayak gini.
Gak bisa gitu, gak bakal jalan dia. Nah, gimana caranya supaya bikin satu? Ya kita kasih parameter tambahan, persen error gitu kan. Nah, persen error rumusnya ya gimana caranya dua ini GT min RT itu sama dengan 0 atau RT min GT itu sama dengan 0 gitu. Atau mendekati 0 lah gitu setidaknya. Kita to value-nya 0 gitu kan. Nah, terus by changing-nya berapa? Yang ini tebak ya. Kita nebak suhunya berarti variable changing-nya suhu kan gitu. Nah, barulah bisa ditebak gitu kan. Oh, 0 nih gitu. Dan didapatlah nilai T tebaknya itu yang bagus ya 293 sekian gitu. Nah, berarti kalau misalkan TC-nya itu pakai yang baru 280 itu bisa steady state lagi gitu. Di suhu yang suhu operasinya 293 sekian. Nah, tapi tadi gitu, X-nya bakal turun. Sekitar berapa persen nih coba kita jadiin persen. Sekitar 1% malahan. Dan yang tadinya 0,54 lah ya. Yang tadinya itu kan 0,8 kan. 0,8 tuh berarti 80% gitu. Nah, ini 0,54%. Kenapa kayak gitu? Ya karena tadi ibaratnya suhu reaksi yang diperlukan itu berapa, ini malah berapa gitu kan. Jadi mati nih reaktornya. Kalau kita turunin suhu TC-nya jadi 280, mati reaktornya nggak menghasilkan reaksi lagi. Namanya itu kalau di istilahnya itu extinction namanya, extinction gitu. Atau carilah gitu ininya, extinction. Artinya apa gitu. Pokoknya istilahnya ini buat menentukan kalau si reaktor itu sebenarnya mati, nggak bisa melakukan reaksi lagi lah gitu. Terus selanjutnya yang tugas C. Buat tugas C ini ada beberapa reaksi yang terjadi berbarengan. Reaksinya itu yang pertama dari A menjadi B, ini produk utama. Reaksi sampingnya dari A menjadi C. Nah, ini mungkin kemarin juga kayaknya ada yang dapat pertanyaan tentang ini ya, selektivitas, yield, sama konversi gitu kan. Apa bedanya gitu. Ya berarti kan kalau kenapa? Ya, jadi kalau misalkan ini kan emang benar sih, maksudnya konteksnya ke situ gitu kan, bisa ditanya kayak gitu kan. Jadi kalau buat konversi, konversi itu kan dari hubungannya dari reaktan ke produk kan. Ya berarti seberapa banyak gitu reaktan bereaksi gitu. Ibaratnya gitu aja sih. Jadi kita nggak memperhitungkan dia itu dari reaktan itu jadi produk apa, terserah mau jadi produk apa, yang penting reaktannya habis bereaksi gitu tuh. Nah, itu konversi. Ibaratnya misalkan reaktan A ini masuk ke reaktor ini konversinya 0,8 gitu. Nah, jadi si A ini yang tadinya 10 ke konversi 80% gitu. Jadi 80% itu jadi produk gitu. Nah, dari 80% itu produk A-nya berapa persen, produk C-nya produk B-nya berapa persen, produk C-nya berapa persen, itu nggak tahu kita. Yang penting A-nya ini habis segitu gitu tuh, bereaksi segitu gitu. Itu namanya konversi. Tapi kalau misalkan ditanya selektivitas, kan biasanya kayak gini. Kalau misalkan konversinya tinggi, kalau selektivitasnya rendah, ya buat apa juga gitu. Ibaratnya gini, kalau selektivitas itu kita ngomongin tentang produk utama sama produk samping gitu. Jadi yang reaktan itu kita udah nggak ngomongin itu lagi gitu. Jadi kita fokus ke produk utama sama sampingnya. Berarti kalau misalkan selektivitasnya tinggi, artinya produk utamanya itu lebih besar dihasilkan dari reaksi utama tadi gitu dibandingkan produk sampingnya. Jadi ibaratnya kalau misalkan selektivitasnya misalkan 7 gitu. 7. Ya berarti dari satu produk samping 7-nya produk utama gitu. Jadi setiap produk samping ini menghasilkan 1 mol, 7 mol produk utama terbentuk gitu. Berarti selektivitasnya 7 kan. Kayak gitu. Jadi perbandingan antara produk utama sama produk samping. Kalau misalkan ditanya gitu, apakah mending mana konversi besar selektivitas kecil atau selektivitas besar konversi kecil gitu kan? Ya sebenarnya dua-duanya jelek gitu, tapi kalau misalkan dipilih mana ya mending selektivitasnya bagus gitu. Ya karena tadi kita kan ngincernya produk utama gitu. Kalau misalkan konversinya gede tapi yang terjadi adalah produk samping semua, ya buat apa kan produk utama yang dijual, produk samping yang dibuang gitu kan. Itu sih. Nah, terus kalau yield. Nah, kalau yield itu adalah perbandingan produk dengan reaktannya gitu. Jadi yield itu berarti produk utama
misalkan kita mau menghitung produk utama doang nih, ya berarti produk utama dibagi sama reaktannya, yang misalkan reaktan 10, produk utama yang dihasilkan 5, ya berarti yieldnya berapa? 50% kan gitu. Kalau misalkan ngitung yield produk samping, ya produk sampingnya doang dibagi reaktannya, berarti produk samping misalkan 5 juga, dibagi 10, ya berarti 50% produk samping, 50% produk utama yieldnya gitu. Itu sih. Atau mau digabung gitu, yield produk gitu, per reaktannya gimana gitu, yield produk ya, bukan yield produk utama atau samping, tapi yield produk ya, berarti dijumlahin dulu, dibagi sama total reaktannya gitu. Itu perbedaannya sih. Ya mungkin bisa dibuka buku catatan inilah gitu kalau ada yang ini ya, atau di banyak di internet juga ada gitu kan. Nah, terus selanjutnya kinetika reaksi. Di sini kan karena ada reaksi paralel A ke B sama A ke C, itu berarti kita kinetikanya juga ada 2. Yang pertama memperhitungkan seberapa besar laju A ini menjadi B, ini. Terus yang kedua memperhitungkan seberapa banyak atau seberapa besar laju A ini menjadi C gitu. Nah, terus di sini ada data operasi ya kayak yang sebelumnya, sama delta HR ada 2 ya karena reaksinya ada 2 dan ya terpisahkan dia produk utama dan produk samping. Nah, terus selanjutnya di sini seperti biasa formulasi neraca massa ya. Neraca massa karena R-nya itu ada 2K maksudnya. Berarti min RA, RB plus RC. Itu RB-nya itu K1 plus K2 kan. Jadi maksudnya gini, kan sama-sama orde 1, A. Reaksi pertama itu A menjadi B, reaksi kedua A menjadi C. Ya berarti kan reaksinya kayak gini kan, kayak K, C, A gitu kan. K-nya itu ada 2 tapi K1, K2 gitu. Daripada ditulis K1, K1 CA terus ditambah K2 CA, ya kita sederhanain aja jadi kayak gini gitu. Dalam kurung K1, K2 dikali CA gitu kan. Itu sama aja sih sebenarnya gitu. Nah, jadi masukin tuh yang ini ke desain CSTR-nya. Ini sama aja karena pakai CSTR dengan rumus awal yang sama juga, didapatlah kayak gini gitu. Kalau yang tadi K-nya cuma 1 itu dia langsung jadi K gitu. Di sini kan V sama dengan V0 X per K per 1 min X. Nah, kalau di sini K-nya ada 2 ya tinggal tambahin aja 2 gitu kan K-nya. Sama aja gitu. Nah, itu buat volumenya. Terus neraca massa B-nya. Jadi tadi karena B itu jadi produk utama, kita harus tahu dong gitu. Sebenarnya yang gede itu yang mana gitu. Selektivitas yang terjadi itu seperti apa gitu. Nah, kita hitunglah neraca massa B. Pada steady state berarti kan flow dari B itu bisa kita rumuskan RB dikali volumenya, volume si reaktornya. Berarti karena si CB itu kita bisa rumuskan kayak gini. Ini ada di Vogler ya. Contohnya juga ada. Nah, jadi neraca massa C bisa diketahui gitu dengan rumus yang si CB-nya gitu. Ibaratnya gini, kalau misalkan reaksinya itu bisa menghasilkan B dan C, ya otomatis kalau B rumusnya kayak gini, C juga kayak gini dong. Kan dari asal mula yang sama gitu. Dari satu hal gitu, bukan dari dua hal yang berbeda gitu kan. Nah, terus selektivitas. Nah, di sini yang tadi perlu dijelaskan gitu kan. Selektivitas itu kalau misalkan konversinya besar tapi selektivitasnya kecil sama aja gitu kan. Nah, jadi kita hitung tuh selektivitasnya di sini berapa. Selektivitas itu kan perbandingan antara produk utama dan produk samping kan. Jadi kita udah nggak ngurus lagi tuh reaktannya. Makanya rumusnya itu K1 per K1 plus K2 gitu. Jadi K1 ini berapa sih banyak K1 yang dihasilkan dari reaksi yang terjadi gitu ibaratnya. Jadi K1 K2 itu kan penjumlahan laju reaksi semuanya. Tapi kita mau ngitung K1-nya aja. Jadi perbandingannya berapa nih K1 ini gitu. Nah, katanya pada menghitung konstanta reaksi pada K70, ini kita hitung nih K1-nya berapa dulu, ini dulu, baru total konsentrasi A-nya dapat dihitung, ditambah aja kan totalnya, berarti baru selektivitasnya kita dapat hitung di bawahnya nih. Nah, katanya kalau misalkan rumus kayak gini, K1 yang dihasilkan itu lebih kecil daripada si produk samping. Ibaratnya kalau misalkan K1 ini kita bisa lihat di hasilnya juga ya. Dia kan K1 ini 0,01 per secondnya.
sedangkan K2 ini 0,2. Jadi misalkan targetnya 10 gitu. Pada detik pertama, K1 ini baru terisi 0,01 gitu, baru terbentuk 0,01. Sedangkan K2 itu udah terbentuk 0,2 gitu kan. Berarti udah banyakkan produk samping gitu kan. Kalau misalkan dia terjadi reaksinya selama 10 detik ke depan ya, tinggal dikali 10 aja nih. Berarti 0,2 kali 10 udah 2. Di sini baru 0,1 gitu. Itu kan jauh banget bedanya. Jadi selektivitasnya kecil gitu seharusnya. Dan terbukti gitu di bawahnya setelah kita hitung selektivitasnya, oh ternyata cuma 4%. Jadi artinya setiap dari total reaksi yang terjadi, 4%-nya itu adalah produk utama gitu daripada produk samping. Nah, jadi justru kalau misalkan reaktornya kayak gini, ternyata produk sampingnya lebih banyak gitu daripada produk utamanya dari selektivitas ini gitu. Terus menghitung reaktor ya seperti biasa, rumusnya kayak gini, itu udah ada. Terus ya di sini ada keterangan target tidak dipenuhi disebabkan K2 lebih besar daripada K1, reaksi pembentukan produk jadi lebih dominan. Nah, terus hitung total panas generasi dan juga luas jaket A ya seperti biasa yang sama aja kayak tadi. Itu rumus-rumusnya udah ada, Kigen ini udah ada di soal. Jadi kita bisa cari, nah karena Kigen di sini itu ada FA0X. Jadi FA0X kan di sini ya. Nah, jadi sebelum kita pakai FA0X itu kita harus kita harus perhitungan juga FB-nya, FC-nya berapa gitu. Kita harus tahu nih rate dia menjadi produk B, rate dia menjadi produk C itu berapa. Ini buat perhitungan ke bawah-bawahnya nanti. Nah, untuk yang ini kita pakainya FA0X aja karena dari regenerasi aja. Regenerasi kan yang diperhitungkan dari si A-nya berarti kan. Jadi FA gitu kan. Didapat tuh regenerasi yang terjadi di reaksi 1 dan reaksi 2 gitu. Kalau yang di reaksi 1 dia terjadinya tuh cuman segini. Kalau di reaksi B itu terjadinya cuma segini gitu. Digabung jadi 1 totalnya segini 1,9 gitu. Nah, kenapa harus di 2? Karena reaksi yang terjadinya itu 2 kali kan antara produk utama dan produk samping, dan produk B itu reaksi yang ke-1 itu cenderung menghasilkan K yang kecil gitu. Atau ibaratnya enggak berkontribusi besar gitu. Otomatis generasi yang dihasilkan juga cenderung lebih kecil daripada generasi yang kedua nih. Kalau misalkan kita cari ya seberapa besar sih kontribusinya gitu. Tinggal misalkan ini dibagikan dari si totalnya gitu kan. Ini ditambah ini gitu. Nah, itu cuma sekitar 6% gitu kan. 7%, 6% gitu. Nah, kalau misalkan cuma 6% dari total generasi ya berarti udah bener dong gitu. Maksudnya secara perhitungan, secara teori ini udah benar gitu. Bahwa selektivitasnya emang kecil gitu. Dari panas yang dihasilkan aja udah kejawab gitu kan. Tapi kita nggak peduli itu karena yang penting ya kita lihat aja gitu. Nanti gimana nih si reaktornya ke depannya gitu. Jadi cukup kita dapat 1,9 ini megawatt. Menghitung heat removal. Tadi kita udah ketahuan nih dari reaksi itu menghasilkan panas, berarti kita perlu menghapus beberapa panas yang tidak diperlukan. Harus dicari tahu dulu karena removalnya itu tadi satu fasa ya, nggak ada terjadi perubahan fasa, pakai sensibel aja itu cukup. Tapi kalau misalkan dia ada perubahan fasa ya berarti key sensibel dihitung, key laten dihitung, ditambahin dulu key sensibel, ditambah key laten sama dengan key. Nah, baru key removal sama dengan Kigen dibagi key-nya ini kan pertambahan sensibel dan laten gitu. Tapi karena di sini laten doang, sensibel doang ya berarti sensibel aja. Nah, ini kita dapat 0,3 megawatt gitu. Jadi dari 1,9 ini kita cuma menghapus 0,3 diantaranya gitu. Nah, jadi ya itu cukup ya cukup ringan gitu kan, beban kerja si jaketnya itu ringan lah gitu. Nah, karena dia beban kerjanya lebih ringan, otomatis nilai A-nya juga lebih kecil. Kalau yang ini kan tadi kan banyak nih mana? Ini kan 3,2. Nah, 1,1 ya otomatis nilai A-nya lebih besar karena dia harus harus menghilangkan panas segini besarnya gitu 1,1, sedangkan ini 0,3 ya berarti ini lebih besar lebih kecil gitu. Ya, berarti ini udah terbukti secara perhitungan ya. Maksudnya udah make sense gitu secara perhitungan. Terus selanjutnya
analisis kestabilan ini cukup rumit karena kalau di reaksinya ada dua itu berarti kita harus memperhitungkan dua-duanya. Di sini ya seperti biasa kita memperhitungkan GTRT karena ini yang jadi parameter stabilnya. Terus K1, K2, XA, S, FB, FC. Tuh, jadi kita masukin semua rumus ini tapi dengan data yang lama gitu. Jangan, karena ini kan masih analisis stabilan, jadi jangan pakai data yang gangguan gitu. Ini stabil, kita plot suhunya bebas mau dari 100 Kelvin sampai 500 sampai 1000 bebas gitu. Tapi ini cuman segini aja. Ya kita cuman mau lihat aja gitu. Nah, terus karena suhu operasinya 370, kita lihat di sini konversinya memang gede 0,9 gitu. Tapi ternyata tidak steady state atau tidak stabil. RT sama GT-nya nggak ketemu nih gitu. Belum ketemu gitu kan. Jadi sebenarnya suhu operasi yang tadi dijelasin di soal itu salah gitu, atau reaktornya nggak bekerja di suhu operasi segitu seharusnya. Dan itu terbukti juga karena ternyata selektivitasnya juga itu kecil kan, yaitu karena ya suhu operasinya aja salah gitu, makanya selektivitas yang dihasilkannya aja kecil gitu walaupun konversinya besar. Nah itu terjawab lah gitu di analisis kestabilan ini gitu. Terus selanjutnya karena tadi dijelaskan kalau di analisis kestabilan itu suhu operasinya salah, ya berarti kita harus benerin dong gitu. Jadi yang benernya gimana gitu suhu operasinya. Nah kita cari tuh sama aja caranya kayak tadi, tapi pakai tebak goalseek ya gitu. Nah kalau yang tadi itu kan nggak ada yang sama, berarti kita cari yang samanya di mana kira-kira suhunya gitu. Oh ternyata di 315 sekian gitu. Di 315 sekian itu suhunya itu lumayan turun banyak dari yang 370 jadi 315 Kelvin. Nah, kita lihat di sini XA-nya konversi A menjadi produk itu kecil. Sekitar 13%. Tapi di sini bisa dilihat juga selektivitasnya nggak berkurang atau nggak bertambah banyak gitu tuh. Dari yang tadi 0, dari justru berkurang di sini. Dari yang tadi 4%, selektivitasnya ini sini cuma 0,77% gitu. Nah, berarti kan sebenarnya pada suhu yang optimum pun masih kurang gitu tuh. Nah, berarti ada permasalahan serius lah gitu. Kalau misalnya kayak gini, biasanya kita butuh katalis gitu. Nah, katalisnya bebas gitu. Ini reaksi apa dulu gitu, tergantung. Nah, kalau misalnya kayak gini kan nggak bisa nih. Jadi kita harus pakai katalis gitu. Nah, katalisnya apa? Ya silahkan itu tergantung reaktannya apa gitu kan. Nah, itu perlu dijelaskan juga gitu. Nanti kalau misalnya ditanya gitu. Terus selanjutnya gangguan operasi ini sama aja kayak tadi. Cara pengerjaannya ada perubahan suhu operasi kalau di sini dari 370 jadi 340. Ya berarti kita analisis rumusnya sama kayak yang ada di sini, cuman bagian T-nya di sini itu pakai yang dari 340 tadi. Nih, sini ya 340. Tuh. Nah, terus kita analisis lah gitu kan. Si T-nya ini pakai T yang baru 340 ini. Oh, ternyata dia masih apa ya? Kecil gitu walaupun XA-nya itu 53%. Lihat di sini OGT-nya masih belum sama gitu. Ibaratnya ini masih jelek lah gitu. Jadi masih belum bener nih gitu. Tadi ya karena butuh katalis gitu sebenarnya. Jadi bukan apa ya namanya? Bukan memang reaktornya yang salah, tapi keadaan reaksinya yang tidak memungkinkan gitu buat terjadi reaksi. Nah, jadi di sini seharusnya kita tambahin katalis. Nah, di sini udah jadi dijelasin juga gitu. Alternatif perbaikan, gunakan katalis agar selektivitas K1 ini naik tanpa menaikkan K2-nya gitu. Itu. Jadi harus bisa aja ganti reaktor bisa gitu. Mungkin karena dia CSTR itu kan konversinya rendah kan daripada PFR gitu. Dengan volume yang sama, itu konversinya lebih bagus PFR gitu. Itu bisa jadi permasalahannya di situ. Nah, itu buat tugas C seperti itu sih. Gimana tuh?
Iya, benar. Tapi tergantung suhu reaksinya juga, suhu operasinya berapa gitu. Tapi kalau misalkan gini, panas reaksinya tuh tinggi, tapi suhu reaksinya juga tinggi gitu. Ya balance aja, trade off aja gitu. Itu kan suhu reaksi yang dihasilkan tadi buat manasin diri dia sendiri gitu. Jadi chemical-nya bisa semakin rendah gitu. Oh, Kecuali kalau panas yang dihasilkannya banyak tapi suhu operasinya rendah, nah itu baru pendinginnya berarti lebih banyak gitu. lagi ya, Nah, belum muncul pertanyaan sih karena belum analisis kalau dari gua. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bolehkah bertanya? boleh sih, sok-sok aja. Lu sempas kapan Lan? Takutnya mengganggu. Nah itu sih, saya bareng Tabina sih seharusnya. Oh, berarti aman lah ya sebelum tanggal itu kali. Ya seharusnya. Dari Tabina sama ini apakah ada yang mau tanyain enggak? Apa? Oh iya, ininya. Kan Fatanya lagi itu. Iya sih katanya. Lan mau nanya Lan, Kenapa tuh? kalau misalnya pemilihan konversi target itu berdasarkan apa Lan? Kenapa? Pemilihan konversi target. Pemilihan konversi. Ya gini, kalau misalkan pakai CSTR, konversi tinggi sama aja kayak CSTR-nya semakin besar gitu. Karena kan tadi kan CSTR itu dengan volume yang besar aja konversinya masih kecil gitu. Kalau misalkan mau yang konversinya lebih gede, bisa aja kalau misalkan bisa diganti reaktornya mendingan gitu. Jadi apa ya? Ya gitu sih. Tadi pertanyaannya kenapa konversinya? Gimana tadi pertanyaannya? Pemilihan konversi target. Kayak berarti dia berkaitan sama laju produksi gitu. Iya sih, kaknya sih nilai. Cuman kan tadi kan kalau misalkan pakai maunya misalkan bisanya gitu. Duit kita tuh bisa belinya CSTR gitu. Otomatis kalau misalkan beli CSTR doang kan konversinya masih kecil nih. Misalkan dia cuma bisa sampai 0,7 sedangkan kita maunya sampai 0,8 gitu. Ya tambah katalis aja gitu. Kalau misalkan maunya CSTR ya. Kayak gitu sih. Soalnya kalau dari laju reaksi ya, laju reaksi kan tetap kan. Maksudnya ya reaksi antara A dan B, ya antara A dan B itu mau di PFR mau di mana itu tetap segitu-gitu aja. Tapi kan yang terjadi di dalam reaktor itu bisa kita kontrol gitu. Tapi kalau reaksinya memang nggak bisa kita kontrol gitu. Oke. Terus apa lagi nih? Oh, berarti Lan kalau misalnya itu berhubungan juga sama konversinya ya? Putus-putus, Wit. Gimana? Kedengeran nggak? Iya. Kalau misalnya waktu tinggal itu berarti berhubungan juga sama si konversinya. Waktu tinggal. Mm-mm. Iya, waktu tinggal kan berhubungan lah. Berhubungannya tapi enggak langsung ke konversi. Dia dari volume dulu kan. Waktu tinggal itu kan rumusnya tau sama dengan V per V0 kan. Jadi kalau misalkan V-nya itu semakin besar, ya waktu tinggal juga semakin besar gitu. Oh, berarti sejalan ya dia, selinear gitu kan? Bukan Iya, kebalikannya. bukan. Jadi kalau K-nya semakin besar, X-nya semakin besar. X semakin besar, V-nya, VCSTR-nya semakin besar. V semakin besar, otomatis resident time semakin besar juga gitu. Ibaratnya kayak kalau satu logiknya, kalau 1000 ton gitu, dengan waktu tinggal yang 1 detik gitu misalkan.
Ya pasti kan nggak tercampur merata kan gitu, karena dia harus ngeratain 1 ton itu gitu, 1000 ton itu gitu. Jadi waktu tinggal lebih lama ya pengadukannya lebih merata gitu, yang tadinya belum keaduk sempurna jadi sempurna semua gitu, ibaratnya kayak gitu sih. Oke, terima kasih Harlan. Cukup guys dari Kalau yang Budita nggak buat ini kan, nggak buat kayak Pak Iqbal gitu kan, kita tinggal datang aja gitu kan, nggak ngapa-ngapain kan. Maksudnya kayak kita nggak perlu bawa laptop apa-apa gitu nggak? Dari Buditanya dibukainnya. Soalnya kita udah ngumpulin juga kan. Terus katanya ternyata pertanyaannya tuh sama, tapi kita bertiga tuh harus jawab anjir. Apa-apa? Ada yang juga. Oh. Iya. Oh. Ya udah kayak Tiap orang. hmm, Kalau si Ayah soalnya iya dia tuh beda-beda, tapi ada beberapa pertanyaan yang sama gitu. Jadi kayak ibunya tuh pengen ngelihat pandangan kita tuh terhadap suatu hal itu sama atau enggak gitu. tapi sebenarnya kan Budita kan kayak tipikal yang ibu banget gitu nggak sih? Jadi kayak nggak kayak semenyeramkan Pak Iqbal lah ya. Gimana tuh? Sebenarnya tuh kita bikin ini pas lagi sakau gitu. Kayak kenal tuh. Tahu anjir, itu baru banget denger gue, Cok. Aneh Siapa banget kok gue nggak anjir. tahu sih. Udah jangan diceritain rahasia. Sahabatnya Harlan itu. Nggak kayak banget, maksud gue kayak apa ya, ibaratnya gini, kayak lu dituntut ngerjain sesuatu, deadline-nya sekian, terus kayak bukannya ngerjain dia malah curhat itu loh. Enggak sih, nggak expect aja dia jawab kayak gitu. Maksud gue kayak kita kan dia tanggung jawab gitu. Dia malah jawabnya gitu, Cok. Keren. Iya. Gue Anjir lah, harusnya dia jawab itu ke Pak Iqbal. Abis itu langsung dipanggil sama Pak Iqbal. Sumpah gue sebelum masuk ruangan gue bilang ke Pak Tan, kalau misalkan di komen sama Pak Iqbal, udah bilang aja, baik Pak, nanti kita akan koreksi gitu aja, udah gak usah dipermasalahin, kata gue. Biar cepet, Cok. Itu adalah kita. Iya. Ya udah gitu gue. Kalau maksudnya gini kan, kayak kita tuh baru belajar kemarin malam, sedangkan Pak Iqbal udah dari 3 hari yang lalu tuh udah bahas HE gitu kan. Iya, jir udah hatam, udah mual, muntah. Muak anjir. Lagi sibuk sih Pak Iqbalnya. Lagi sibuk jadinya sebentar doang tadi. Cuman ditanyain bagian awal doang, kayak sifat fisik dari mana, terus RP ngambilnya dari mana, kalau saya ngambilnya dari mana, gitu doang. Sampai disuruh gini kan katanya, ini kalian pakai buku Yaus, angkanya benar tuh ini? Iya Pak, benar Pak. Bukan dari RP kan? Bukan Pak. Coba ditunjukin buku Yausnya. Ini Pak. Oh ya Tapi udah. makanya tahu bapaknya tuh kayak nggak percaya gitu loh. Orang waktu itu aja kita ditanyain udah bener atau belum kayak gitu. Padahal padahal udah jelas-jelas di situ ada gambar buku Yausnya. Kayak tabel Yausnya itu. Iya. Anjir. Itu kemarin hari Minggu selesai semua, Lan. Oh nggak tahu ya, saya soalnya siang itu kebagian sebelum istirahat.
sampai Sabtu ya? Sampai Sabtu atau sampai Minggu sih? Sampai Minggu deh. Minggu terakhir ini. Iya, Nggak tahu yang sesi siangnya ya. Iya. Gokil Jir, kayak bapaknya kuat sekali. Prof tuh gue aja sampai bilang kayak gini katanya. Presentasinya offline. Iya Prof, presentasi. Wah, saya mau nggak kuat ngeladenin orang-orang 100 orang lebih. Maksudnya tuh kayak kok kayak nggak ada apa, kayak nggak ada ini banget, kayak gabut banget itu ngeladenin 100 orang gitu kan. Dari 3 hari. Iya, maksudnya Prof Tugu bilang. Iya kan. Untung Prof Teguh nggak jadi ya, kayak Prof Teguh kan menyeramkan. Lagi sibuk anjir Prof Tugu, mana mungkin kayak gitu-gitu anjir.